Ji, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita mulai ya, Dik ya? Apakah ada yang respon? Ji, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ji, ya, apakah Malam, boleh kita Pak. mulai? Kita mulai, Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf karena kemarin saya batalkan, yang lalu batal, dan baru kali ini pun sampai malam baru mulai. Saya mohon maaf. Saya mendapatkan apa namanya dawuh dari Bu Khairun untuk kita bicara mengenai apa namanya National Drug Policy, kebijakan obat, utamanya di obat rasional. Tapi saya ingin bercerita sebelumnya tentang beberapa hal kaitan dengan apa namanya aspek yang kita akan bahas, yaitu bagaimana health system Indonesia. Mohon maaf ini kok tidak apa namanya campur-campur ya teman saya nih. Ya, tampaknya ada masalah di komputer saya. Ya, kita bicara tentang kebijakan obat nasional. Kebijakan obat nasional itu tidak bisa lepas dari nasional TC atau kalau kita bicara mengenai bagaimana secara health system itu akan disiapkan masalah-masalah yang terkait dengan eh, sistem kesehatan nasional. Di kebijakan obat nasional kita memiliki beberapa stakeholder. Mohon maaf ini masih belum apa begitu jelas. Nanti kita bisa jelaskan di sini, yaitu penentu kebijakan obat yang paling penting. Dalam hal ini di Indonesia dikerjakan oleh Badan POM dan oleh kawan-kawan yang mengelola kebijakannya ada di nasional, berarti ada di Badan POM atau di Farmalkes di Farmalkesnya Kemkes. Siapa yang melakukannya adalah pemerintah pusat, juga bisa pemerintah daerah, bisa asosiasi profesi, masyarakat, industri farmasi, institusi pendidikan, lembaga non-pemerintah, dan yang lain-lain. Ini adalah pemangku kebijakannya. Artinya kebijakan obat nasional itu harus dipandang sebagai pekerjaan bersama. Dan arah atau rumusan tentang kebijakan obat nasional harus menjelaskan peran dari pemerintah apa, peran pemerintah daerah apa, asosiasi apa, masyarakat, dan seterusnya. Pemerintah pusat kita tahu bahwa jelas dia akan mengatur produk obat dan penggunaannya serta alat kesehatan di level nasional. Berarti dia akan bicara mengenai dari Sabang sampai Merauke. Seiring dengan kebijakan desentralisasi yang diselenggarakan pasca reformasi, maka peran pemerintah daerah menjadi semi otonom atau menjadi otonom untuk beberapa urusan. Nah, urusan kesehatan termasuk yang didesentralisasi. Salah satu wilayah yang menjadi pilot project adalah Kabupaten Sleman di tempat ini. Nah, desentralisasi layanan kesehatan, maka
juga bersamaan atau diikuti oleh desentralisasi kebijakan-kebijakan terkait dengan penggunaan obatnya atau tentang obatnya sendiri. Karenanya kebijakan nasional tentang apa namanya obat ini akan menjadi guiding dari pemerintah dalam melaksanakan proses desentralisasi kesehatan. Asosiasi profesi pasti akan mensupport pemerintah daerah untuk membuat layanan kesehatan yang sangat bisa diakses, bermutu baik, dan membuat masyarakat menjadi sehat secara keseluruhan. Tentu definisi sehat untuk orang normal berbeda dengan orang yang sedang sakit. Sehatnya orang yang sakit dalam misalnya sakit jiwa berbeda dengan sehatnya kita. Maka kalau definisi sehat WHO adalah terbebasnya dari penyakit dan gangguan pada orang itu, tapi fungsi sosial, fungsi mental dia tetap harus baik. Sedangkan pada orang sakit, maka kita mengatakan dia harus kita bawa ke kondisi yang sehat. Mas dan Mbak yang kami muliakan, para mahasiswa, maka komponen di dalam kebijakan obat nasional yang kita punya, yang di-lead oleh WHO dalam bentuk How to Develop and Implement of National Drug Policy, Indonesia menghasilkan ini edition, yang first editionnya juga ada. Maka kita secara negara pernah punya 3 kebijakan obat nasional. Ini di tahun 2006 kalau tidak salah. 2006 yang ini dan ini sebelum-sebelumnya. Hanya dia menjadi guiding selama 10 tahun ke depan. Dan sekarang seiring dengan kemarin COVID yang menunjukkan bahwa sistem kesehatan kita pada saat COVID mengalami eh, ketidakmampuan menghadapi pandemi yang demikian dahsyat. Jadi kalau dikatakan sistem kesehatan kita jalan, pada kenyataannya COVID kemarin tidak jalan. Ya jalan tetapi akhirnya melakukan adjusted. Bagaimana kita harus menyiapkan vaksin, bagaimana kita menyiapkan obat, bagaimana kita menyiapkan alat kesehatan, dan pada saat itu semuanya tidak siap. Aturan-aturan dibuat, aturan-aturan mengikuti dinamika yang terjadi di lapangan. Oleh karenanya, kita mengatakan sistem kesehatan kita kemarin tidak pas atau tidak fit untuk kondisi pandemi. Nah, kembali ke kebijakan obat nasional, ini pun tampaknya lebih cocok untuk kondisi yang sifatnya tidak emergensi. Komponen kebijakan obat nasional yang terdiri dari pemilihan obat esensial, affordability, keterjangkauan obat esensial, bagaimana kita menyiapkan skema pembiayaan, bagaimana kita menyiapkan supply system, drug regulation mulai dari pengembangan hingga pendaftaran, hingga penggunaan, serta akhirnya nanti tidak terpakai akan dibuang. Penggunaan obat rasional, penelitian, bagaimana menyiapkan tenaga kesehatan di bidang serta monitoring dan evaluasi. Proses ini merupakan komponen yang dikembangkan oleh WHO dan diadopsi negara kita agar kita mencapai kepada kondisi kesehatan yang ideal. Saya akan membahas beberapa yang kami mulai dengan membahas tentang sistem pembangunan kesehatan kita. Mengapa saya mulai dengan ini? Supaya kita semua paham bahwa di dalam obat ini tidak sendiri, tetapi dia merupakan bagian dari pembangunan sistem kesehatan Indonesia.
Tidak ada satu profesi pun yang bisa berdiri sendiri terlepas dari kerangka pembangunan sistem kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan ini menjadi sarana utama dari sistem pelayanan kesehatan kita atau pembangunan kesehatan. Untuk bisa menyediakan layanan kesehatan, kita perlu SDM kesehatan yang tangguh dan kompeten. Tentu dia harus disupport oleh sistem informasi kesehatan. Yang paling pokok di dalam pengobatan layanan kesehatan adalah akses terhadap obat esensial yang didukung oleh pembiayaan dan tata kelola yang dan anti korupsi. Saya mengatakan ini penting bahwa kalau kita menggunakan uang negara atau uang rakyat atau publik, maka kita tidak bisa mengabaikan sistem tata kelola yang koruptif. Kalau kita berbicara mengenai subsidi kerangka pembangunan ini yang dikatakan oleh WHO 2007 sebagai Building Block of Health System, artinya kita membangun sebuah blok berdasarkan blok-blok kewilayahan atau blok-blok profesi, maka kita mengatakan bahwa semua ini perlu kita siapkan secara hati-hati. Muara yang kita cari adalah peningkatan atau tingkat kesehatan tinggi, kemampuan merespon kondisi yang ada di sekitar kita, baik internal maupun eksternal, adanya perlindungan risiko sosial dan finansial, serta peningkatan efisiensi. Sehingga layanan kesehatan harus efisien. Efisien tidak diartikan bahwa SDM-nya dibayar dengan murah. Ada kesalahan konsep di dalam layanan kesehatan ini yang harus kita koreksi bersama dan menjadi gerakan bersama. Tenaga kesehatan disamakan dengan buruh pabrik. Ketika men-set remunerasi ataupun gaji pertama, maka biasanya dilihat UMR. Buruh pabrik itu kebanyakan adalah SMA atau SMP. Artinya dia tidak skillful. Sedangkan tenaga kesehatan ini sifatnya adalah kompeten. Kita mengikuti ujian kompetensi. Sangat naif apabila para pemberi kerja kita dianggap sama dengan buruh pabrik dan mendapatkan gaji yang sama dengan UMR, kecuali itu kalau pegawai negeri, ya itu aturan pegawai negeri begitu. Tetapi kalau kita menjadi pemilik perusahaan, mohon memikirkan itu. Alangkah tidak eloknya kawan-kawan kita sendiri kita hargai terendah. Oleh karenanya di dalam tenaga kesehatan akan ada yang kita sebut sebagai acuan oke lah itu boleh sesuai UMR, tetapi ada jasa pelayanan. Nah, di situ profesi kita masuk. Sehingga itu yang sebenarnya menjadi kerangka yang harus kita kembangkan ke depan dan menjadi perhatian semua mahasiswa untuk memikirkan itu. Nah, di dalam building block ini, maka di dalam SDM kesehatan belum pernah kecantum di situ bagaimana menghargai atau melakukan remunerasi untuk SDM kesehatan. Mas dan Mbak yang kami muliakan, pemberian kesehatan itu dalam sistem yang ada di Indonesia ada pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Primer ini adalah kalau dulu mengacu kepada puskesmas atau klinik, sekunder mengacu kepada rumah tipe C, D, C, dan B,
sedangkan tersier adalah A. Itu sekarang sistem perubahan pada jenjang rumah sakit sedang berlangsung dan kita mengikuti yang baru itu. Apa yang kita di dalam pelayanan primer, sekunder, dan tersier tersebut, maka kita bilang sebagai kita perlu mengembangkan sumber daya kesehatan yang tadi saya bilang. Dari manusia, fasilitas, peralatan, dan perbekalan, termasuk di sana obat, serta pengetahuan yang menopang kepada sistem manajemen atau dikelola oleh sistem manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya ini terdiri dari Kementerian Kesehatan sebagai otoritas kesehatan nasional, program asuransi kesehatan. Nah, ini yang kadang-kadang kita salah memahami. Asuransi kesehatan itu berbeda dengan sistem jaminan sosial. BPJS bukan asuransi. Sekali lagi saya mengatakan BPJS itu bukan asuransi, tetapi sistem jaminan sosial. Sehingga kita ada dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagaan. BPJS Kesehatan adalah sistem bukan sistem asuransi, tetapi sistem perlindungan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia di bidang kesehatan. Wabil khusus kepada para pekerja baik formal maupun informal dilindungi tambahan berupa BPJS Ketenagaan. BPJS Ketenagaan ini karena dia mencakup formal dan informal, maka sebenarnya misalnya tukang parkir bisa masuk ke sana dengan membayar premi. Preminya Rp36.000 per bulan. Lebih murah daripada premi BPJS Kesehatan. Apakah layanan yang diterima BPJS Ketenagaan berbeda? Ya, berbeda. Tetapi saling melengkapi. Bagi saudara kita yang mengikuti BPJS Ketenagaan, maka tidak langsung dia juga mendapatkan jaminan kesehatan selama dia bekerja. Sedangkan kalau BPJS Kesehatan, maka dia bekerja atau tidak bekerja, dia masuk dan wajib membayar premi. Kenapa sistem jaminan kok membayar? Karena sifatnya adalah royong. Artinya semua orang mengumpulkan uang dan kepakai atau tidak oleh orang tersebut, uang ini akan dipakai untuk membiayai kesehatan seluruh peserta. Health coverage kita sudah 90%, malah mendekati 96%, maka kita sudah mencapai universal health coverage untuk ini, dan seluruh rakyat sudah terlindungi, cuman ada beberapa yang dibayar pemerintah. Ada yang dibayar oleh pemberi kerja ataupun mandiri. Sehingga kita katakan sistem sumber daya terorganisir di bidang asuransi kesehatan ini berbeda dengan sistem jaminan sosial. Nah, sekali lagi, ini adalah dari Kleczkowski, adalah asuransi kesehatan. Indonesia mengembangkan yang lebih advance dari asuransi kesehatan, karena asuransi kesehatan lebih berupa jaminan sosial. Menteri Kesehatan dalam beberapa minggu ini menyampaikan bahwa BPJS jangan membayari orang yang kaya. Adalah mendorong supaya orang kaya dibayari oleh sistem asuransi kesehatan yang sifatnya mandiri dan melengkapi sistem kesehatan ada. Anda boleh mengkritik, Anda boleh memberikan komentar terhadap kebijakan yang dilontarkan oleh Menteri Kesehatan yang belum didok oleh DPR kita. Pengembangan sumber daya kesehatan, manajemen ini akan memberikan support kepada pemberi pelayanan kesehatan. Untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi
dan pelayanan kesehatan yang bermutu, maka perlu dukungan ekonomi dari APBN, pemberi kerja, organisasi rela, misalnya ada organisasi yang membayari premi, upaya masyarakat. Kadang-kadang kita menemukan di desa orang urunan untuk membayar BPJS Kesehatan saudaranya yang sedang sakit, bantuan asing dimungkinkan, pribadi juga dimungkinkan, dan kalau mendukung pada manajemen sumber daya yang baik, maka kita bicara tata kelola. Bagaimana leadership yang leadership yang berorientasi pada efisiensi, leadership yang berorientasi kepada layanan terbaik bagi rakyat Indonesia. Pengambilan keputusan harus berdasarkan perencanaan yang baik, maka saya menyarankan setiap mahasiswa belajar untuk memerencanaan. Hari ini kita mau apa, bangun tidur ataupun sebelum tidur, cobalah rencanakan besok pagi mau apa, kuliah berapa, kemudian ke perpustakaan, mencari pustaka, kemudian makan, bersosialisasi, berorganisasi, dan seterusnya. Ini perlu kita rencanakan. Makin terencana, kemungkinan sukses makin besar. Dan ketika saudara masuk ke dalam sebuah organisasi, maka tata kelola saudara menjadi lebih baik dibanding tidak terbiasa melakukan perencanaan. Setelah itu, bagaimana implementasi dan realisasi dari perencanaan itu, makanya kita perlu monitoring dan evaluasi. Kelemahan mahasiswa adalah melakukan monitoring dan evaluasi, atau terutama melakukan evaluasi pada saat capek. Habis melakukan aktivitas, siang hari sampai sore, misalnya melakukan seminar, maka selesai seminar kumpul. Setelah kumpul, evaluasi. Dan di situ yang terjadi adalah bagaimana kita saling mengkritik masing-masing sehingga ketidaknyamanan yang tercipta. Evaluasi semacam ini tidak akan menghasilkan manfaat di organisasi. Evaluasi harus kita lakukan dalam kondisi yang jernih supaya kita bisa memotret persoalan itu dengan lebih baik, bukan karena emosi. Maka evaluasi kita lakukan beberapa waktu setelah acara itu selesai, dan dari situ kita menarik pelajaran, bukan menghakimi, bukan menyalahkan siapapun, tetapi kita mencoba menarik pelajaran. Kalau kita melangkah seperti ini, dampaknya menjadi ini atau hasilnya akan seperti ini. Apabila dia keluar dari perencanaan, maka kita mengatakan bahwa keluarnya dari perencanaan itu mungkin karena langkah kita yang tidak sesuai dengan perencanaan. Akibatnya akan seperti ini. Maka memitigasi atau melakukan evaluasi ini adalah kita melihat apakah SDM-nya perlu diganti, apakah biayanya atau sumber dayanya perlu dievaluasi, dan yang seterusnya. Itulah proses-proses yang harus kita lakukan untuk melihat proses yang sedang berjalan. Ini menurut teori dari Pak Kiyosaki tahun 84. Mas dan Mbak, saya akan bercerita tentang perubahan subsistem kesehatan nasional dari 2004 sampai 2012. Fokus pada obat dan alat kesehatan. Dulu disebut sebagai obat dan peralatan kesehatan. Mulai dari beberapa tahun, yaitu tahun 2009, maka menjadi sedia farmasi dan alat kesehatan dan makanan. Dan sekarang 2012 pun sama, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Kalau kita melihat perkembangan yang muncul belakangan, maka ada penambahan hal penting, yaitu manajemen, informasi, dan regulasi. Regulasi kesehatan termasuk di dalamnya adalah regulasi tentang farmasi dan alat kesehatan makanan. Dan
adanya penelitian dan pengembangan kesehatan. Inilah langkah-langkah perbaikan-perbaikan yang kita lakukan dan seiring dengan MBG yang baru berjalan, di mana MBG ini menjadi sangat strategis karena upayanya untuk mensupport kesehatan kita secara umum. MBG ini adalah mengajarkan tentang mana makanan sehat pada mulai dari anak-anak. Makanan yang tidak hanya 4 sehat sempurna, tetapi makanan yang seimbang secara gizi. Oleh karenanya, itulah yang harusnya kita evaluasi kalau saudara melakukan skripsi, apakah makanan MBG itu sudah cocok dengan kaidah-kaidah makanan sehat atau belum. Saudara tertarik dengan keamanan pangannya, maka apakah sudah sesuai dengan keamanan pangan yang saudara pahami atau belum? Anak-anakku mahasiswa farmasi yang nanti berminat menjadi inspektur makanan, Badan POM mempunyai kesempatan untuk pelatihan. Saya bisa mintakan ke mereka, ke Badan POM, untuk mahasiswa farmasi menjadi semacam kader ataupun inspektor dari makanan ini. Kita bisa melakukannya dan nanti ada sertifikasi. Harapan saya begitu. Tetapi memerlukan waktu 6 bulan. Dulu ketika era magang itu bisa kita kerjakan dengan baik, tetapi di era sekarang agak sulit. Dulu yang peserta adalah kawan-kawan dari TP atau semacamnya. Farmasi ada 1-2 tapi tidak banyak. Nah ini kesempatan kalau bisa kita pakai di situ. Monggo nanti kita bisa diskusikan dan nanti kita bisa mengundang Badan POM untuk kita diskusi mengenai hal ini. Kebetulan direkturnya adalah lulusan UGM, farmasi UGM, sehingga nanti kita bisa melakukan itu dengan lebih baik. Mas dan Mbak, ini adalah gambaran kegagalan sistem kesehatan kita ketika COVID kemarin. Di dalam kondisi pandemi COVID kemarin, maka ekonomi melambat. Secara global kita menghadapi masalah berat. Kemudian ada kesepakatan-kesepakatan tentang SDGs dan health for all, kemudian universal coverage, globalisasi. Munculnya AI di sini belum muncul. AI ini menjadi sesuatu yang tampaknya secara teknologi, tetapi bisa dia menggantikan peran manusia. Kami merasakan di kedokteran, dulu ketika saya sekolah, saya harus melakukan pemeriksaan lab itu sendiri. Artinya saya mengambil darah sendiri, menghitung jumlah eritrosit, jumlah leukosit sendiri, dan seterusnya, yang sekarang hanya dengan mesin. Anda masukkan ceplian darah, mesin akan menghitung, kita interpretasi. Dulu kami harus melakukan itu sendiri, dan dari situ kita bisa melihat gambaran secara utuh dari darah yang kita cuplik. Namun, era itu sudah selesai, digantikan oleh alat dan keluarnya dalam bentuk cetakan hasil. Ke depan, mungkin banyak diagnostik dan peran apoteker digantikan oleh mesin. Kita melihat di Cina sudah ada mesin yang bisa mendiagnosis dan mengeluarkan obat dalam waktu kira-kira 5 menit. Tentu untuk penyakit-penyakit yang relatif ringan dan bisa ditangani dengan cara yang lebih sederhana. Nah, ini semua memerlukan antisipasi dari Mas dan Mbak sebagai tenaga kesehatan kefarmasian. Bagaimana ke depan kita akan menggunakan AI? Bagaimana kita, kalau pandemi COVID kita anggap sebagai satu yang menghancurkan sistem kesehatan kita, maka ini pun harus kita pandang sebagai sesuatu yang bisa menghancurkan profesi kita dan sistem kesehatan kita. Oleh karenanya, maka peran dari mahasiswa
yang ikut di dalam mata kuliah ini, pilihan ini menjadi penting untuk mungkin memikirkan bersama bagaimana kita akan menggunakan AI dan bagaimana mempelajari AI. Kawan-kawan MIPA dari komputasi, kawan-kawan dari teknologi informasi semuanya belajar AI. Kita mungkin sebagai pengguna belum sempat belajar. Saya minta satu atau dua dari saudara belajar. Kemudian kita nanti diskusikan ke depan kita akan seperti apa. Kita juga mengalami transisi epidemiologi. Jumlah penduduk kita makin tua atau makin muda. Pada saat ini kita menuju kepada disebut Indonesia emas, bonus demografi. Kalau Anda membayangkan bonus demografi adalah kondisi luar biasa, maka sebenarnya secara mini Yogyakarta ini sudah mengalami bonus demografi. Pada saat ini Yogyakarta lebih dari 60%, lebih dari 70% bahkan itu adalah diisi oleh orang-orang yang berusia muda. Apakah kesejahteraan di Jogja seperti yang Anda harapkan? Indeks pembangunan manusia kita terbaik, ya. Derajat kesehatan terbaik, pemberdayaan masyarakat terbaik. Pokoknya Jogja ini terbaik semua. Karena memang bonus demografi. Tetapi apakah secara ekonomi itu yang kita harapkan? Maka kita bisa merefleksikan bagaimana akan jadinya Indonesia ketika bonus demografi itu terjadi. Nah, ini akan sangat dari kemampuan kita memanfaatkan resources yang ada. Ada juga kaum tua yang menua karena nanti kita lihat angka harapan hidup kita makin panjang sekarang. Otomatis dengan angka harapan hidup yang makin panjang, kesehatan juga makin banyak. Dan jangan lupa mobilitas penduduk ini makin cepat. Orang berpindah dari Jogja ke Jawa dan sebaliknya. Proses desentralisasi layanan kesehatan yang dulu terpusat sekarang ada di daerah dan pemerintah pusat tidak bisa mengendalikan layanan yang ada di RSUD karena itu milik daerah. Pemerintah pusat hanya membuat aturan-aturan yang memberi guiding atas pelaksanaan itu. Sehingga fokus satu daerah, saya ingin kepala daerah mengatakan saya ingin layanan stroke. Meskipun tidak ada kasusnya, kalau pemerintah daerah memberi layanan stroke, maka layanan stroke menjadi penting. Sedangkan mungkin layanan yang lain bisa diabaikan. Oleh karenanya, pemerintah pusat lalu mengadakan penilaian kinerja pemerintah daerah untuk melihat apakah capaian-capaian yang diharapkan oleh pemerintah pusat bisa tercapai atau tidak. Pada hakikatnya, misalnya MBG, pemerintah daerah bisa menolak program MBG sebenarnya. Tetapi pada saat tidak ada yang berani, mengapa? Karena tidak populer. Kalau pemerintah daerah menolak program MBG, maka dia tidak akan disukai rakyatnya dan ke depan tidak mungkin dipilih. Sehingga kalkulasi politik ada di situ. Inilah desentralisasi yang kita hadapi. Mas dan Mbak, literasi kesehatan juga tidak baik di masyarakat. Terbukti apa? Penggunaan rokok makin banyak atau tidak menurun. Perilaku baik karena narkotika, penggunaan bahan-bahan berbahaya juga masih terjadi. Kemudian ini yang tidak stabil, perubahan iklim, Mas dan Mbak, perubahan iklim ini luar biasa. Kita menghadapi pemanasan global. Dengan pemanasan global, maka kuman-kuman yang ada di Katulistiwa segera bergeser ke subtropis.
Perubahan iklim juga menyebabkan pemanasan di pantai-pantai. Indonesia mengalami yang kontradiktif. Kita sudah pendapatan naik, tetapi penyakit yang ada di negara melarat, maaf saya menyatakan itu, atau low income countries, masih ada di Indonesia, misalnya kusta. TB nomor 2 terbanyak. Kusta dan TB ini menjadi masalah karena kusta lebih banyak di daerah pantai yang hangat. Nah, seringkali oleh negara-negara orang-orang karena tidak mengenal kusta dan mereka sudah hilang, dianggap kita terlalu jelek. Padahal itu memang negara besar. Bisa ada dan secara infeksi bisa terjadi penularan, lebih mudah penularan. Apakah karena sanitasi? Bisa ya, bisa tidak. Mas dan Mbak, beberapa hal yang menjadi concern di bidang pelayanan kesehatan adalah upaya kesehatan kita masih dominan pada aspek layanan individu, belum masyarakat. Era dahulu kita memiliki layanan yang biasa, namanya puskesmas. Ya, era saya masih muda. Kemudian dengan desentralisasi, pemerintah melihat bahwa yang bisa mendatangkan uang, pendapatan asli daerah adalah layanan nasional. Maka mereka mendorong puskesmas melayani seperti klinik atau rumah sakit. Sedangkan ya kesehatan masyarakat yang berupa vaksinasi, pelayanan kesehatan posyandu, dan lain-lain diabaikan karena itu dianggap cost center, tidak menghasilkan. Maka terjadi penurunan fungsi puskesmas yang luar biasa dari pelayanan yang komprehensif UKM dan UKP hanya menjadi UKP yang dominan. Ini persoalan besar bagi kita secara sistem kan. Sumber daya kesehatan kita masih timpang, jumlah dokter masih kurang, jumlah apoteker bisa dikatakan sebentar lagi akan berlebih. Oleh karenanya kita memerlukan spesialisasi. Lihatlah seperti di kedokteran, setelah kita jumlah dokter umumnya cukup, maka spesialisasi yang dikembangkan. Maka Mas dan Mbak harus siap dalam era itu nantinya. Pemberdayaan masyarakat menjadi penting sekali lagi untuk tadi mendukung peran dari program-program yang kita kembangkan secara nasional agar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sekali lagi kita bicara sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mendukung ini semua supaya bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal. Tentu didukung dengan pembiayaan dan sistem manajemen yang baik. Mas dan Mbak, ini ada 8 area reformasi yang digagas oleh Bappenas tahun 2022, yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan secara adil dan merata. Sekarang numpuk di Pulau Jawa, di kota-kota besar. Nggak usah jauh-jauh, saudara pergi ke Pacitan atau pergi ke daerah selatan eh, Jawa yang bukan DIY, misalnya Kebumen, maka saudara akan kesulitan mencari dokter spesialis. Apoteker mungkin tersedia, tetapi tidak ditopang oleh pembiayaan sehingga apoteknya tutup. Atau kalau kita melihat yang di industri obat kita tidak berkembang dengan baik, sehingga peran apoteker tidak banyak terserap ke sana. Obat tradisi yang kita harapkan bisa menjadi katup pengaman juga tidak berkembang dengan baik. Kosmetika tidak berkembang dengan baik. Mungkin makanan berkembang dengan baik, tetapi apotek terlambat masuk. Nah, ini tantangan bersama kita untuk kita
bersama-sama nanti mengembangkan itu. Penguatan fasilitas tingkat pertama dengan UKM-nya penting, peningkatan kapasitas rumah sakit menjadi penting. Nah, ini Mas dan Mbak yang berminat di bidang pengembangan obat dan industri obat serta alkes adalah bagaimana membuat kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Definisi mandiri itu apa? Mandiri itu tergantung kita mendefinisikan. Kalau kita mengatakan bahwa kita mandiri di bidang obat generik, ya, kita membeli bahan baku obat, kita buat formulasinya, kita buat sediaannya, maka kita sudah mandiri itu. Tetapi kalau mandiri diartikan sejak dari bahan baku, pembuatan bahan baku, maka kita tidak mandiri. Maka satu solusi kadang-kadang kawan-kawan membuat solusi yang sangat cerdas, yaitu mengembangkan obat tradisional dengan harapan bahan-bahan baku itu ada di Indonesia, bisa di Indonesia, dan menjadi obat asli Indonesia. Maka itu dianggap sebagai kemandirian. Sayangnya, obat tradisional ini yang bisa sampai ke pelayanan kesehatan sangat terbatas. Yang kedua, evidence base yang dipunyai relatif kalah karena bukan barang atau obat yang sifatnya adalah murni. Maka beberapa kala di farmasi mengembangkan sediaan-sediaan yang sifatnya nano dengan harapan kemurnian atau kemudahan untuk lepas dari sediaan itu menjadi lebih tinggi. Demikian juga untuk alat kesehatan. Maka muara yang lain adalah penguatan keamanan kesehatan, pengendalian penyakit dan perluasan imunisasi. Tentu kalau kita bicara imunisasi, kita bicara vaksin. Kita bicara vaksin, kita bicara kemampuan farmasi vaksin. Benarkah kita memiliki vaksin? Bukankah biang vaksin itu kita harus beli? Kalau biangnya sudah kita beli, misalnya kita punya pun, apakah biang itu bisa kita gunakan untuk menghasilkan vaksin? Apakah teknologinya kita punya? Atau kita kuasai? Kalau misalnya iya, apakah klinikal atau pengembangan obat ekosistemnya mendukung enggak? Enggak usah jauh-jauh Mas dan Mbak. Apakah punya kemampuan untuk membuat bisa ular? Anti bisa ular maksud saya. Nah ini adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama. Tentu pembiayaan kesehatan harus kita dorong dan digitalisasi serta pemberdayaan masyarakat kita dorong semaksimal mungkin. Kalau saya mengusulkan tambah satu lagi yaitu penerapan teknologi kesehatan yang kekinian. Kita punya banyak teknologi, mungkin digitalisasi di sana, tetapi digitalisasi kadang-kadang sifatnya adalah untuk membuat hal-hal yang sifatnya masih manual menjadi digital. Ini Mas dan Mbak yang tadi saya sampaikan angka harapan hidup kita itu di angka 71, sekian dibanding negara-negara lain yang mungkin sampai di atas 80 tahun. Ini angka harapan hidup kita. Kita ada di mana? Di negara dengan lower middle income. Bukan rata middle income, bukan pula di higher income. Kita ada di angka itu. Di atas 69,19. Ini angka harapan kita. Negara-negara lain ada di situ, monggo bisa dicermati. Dan sedikit goncangan kita masuk kembali kepada low income. Sedikit goncangan pada ekonomi kita akan masuk ke low income. Dan itu akan menurunkan angka harapan hidup kita. Kalau kita melihat bagaimana nanti kondisi 2045 yang dikatakan Indonesia emas, kondisi Jogja sekarang lah di mana angka hidup
lebih tinggi dari nasional. Kira-kira seperti itu. Prinsip lain yang perlu kita kembangkan di dalam health system adalah tentang One Health. One Health itu apa? Yaitu kesetaraan antar sektor dan disiplin dalam melaksanakan peran masing-masing sektor. Kesetaraan sosiopolitik, multikultur, inklusif, dan komunitas-komunitas yang marginal yang selama ini tidak mendapatkan layanan kesehatan dengan baik, maka perlu kita ajak bersama sebagai manusia. Jadi One Health jangan diartikan penyakit hewan dan penyakit manusia. Bukan. Tidak hanya penyakit saja, tetapi juga kita bicara sosiopolitik, multikultur, inklusivitas, dan bagaimana komunitas marginal kita libatkan. Sehingga keseimbangan sosiologi antar manusia, hewan, lingkungan, dan mengakui pentingnya keanekaragaman hati yang bermuara nanti akhirnya pada produk-produk obat yang berbasis kepada apa namanya alam, akses ruang, waktu, dan sumber daya yang cukup di dalam semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem kita. Ini sangat ideal, sangat bagus, dan tentu kita memiliki tanggung jawab sebagai manusia untuk mencoba merubah kita agar seimbang sinambung dengan kesejahteraan hewan dan kesejahteraan ekosistem. Hewan ini diartikan apa? Apakah hewan ternak termasuk di sana? Ya, tetapi memang fungsinya berbeda-beda. Kolaborasi multisektor dan lintas disiplin ini, disiplin di sini maksudnya apa? Disiplin ilmu maksudnya. Ini menjadi penting. Untuk apa? Untuk generasi yang mendatang. Kira-kira seperti itu, Mas, dan konsep One Health. Jadi keseimbangan manusia, lingkungan, termasuk hewan di sana, tentu yang berbahaya kita eliminasi, dan seterusnya sesuai dengan fungsinya. Mas dan Mbak, saya akan menyinggung sedikit tentang peran usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan. Sasaran UKP, individu dan rumah tangga, kalau UKM ini jangan diartikan ini hanya pekerjaan kesehatan masyarakat, tetapi juga pekerjaan semua tenaga kesehatan yang peduli dengan kesehatan masyarakat. Kalau UKM karena public good, maka dibiayai oleh APBN. UKP karena private goods, maka dibiayai oleh individu. Itu prinsipnya. Tetapi bisa saling memberikan pelayanan. Makanya sumber pembiayanya adalah pemerintah yang pada UKM, yang udah pada UKP ada tarif, ada asuransi, ada jaminan sosial, juga bagi penduduk yang tidak mampu, pemerintah membayarkan. Kalau UKP yang bekerja adalah mesin birokrasi, maka kalau UKM adalah mesin birokrasi, UKP yang bergerak adalah institusi pelayanan kesehatannya dan institusi keluarga. Maka di beberapa waktu yang lalu kita ada pelayanan kesehatan yang berbasis kepada keluarga yang disebut sebagai PISPK. Sayang ini sudah terhenti lagi. Kalau di dalam kita bicara promotif, preventif, diagnosis dini atau screening, maka di UKP kita bicara diagnosis dini, pengobatan, dan rehabilitasi. Sehingga farmasi akan ada di mana? Maka secara tradisional kita akan mendukung atau mensupport UKP itu. Namun di dalam proses-proses diagnosis dan screening, maka peran-peran apoteker juga tinggi di sini. Promotif juga tinggi, preventif juga tinggi. Tetapi tidak nampak karena kita tidak pernah menyampaikannya. Contoh, kita mengedukasi masyarakat, promotif. Kita melakukan screening, preventif.
diagnosis dini. Nah, kita melakukan eh, mensupport vaksinasi itu preventif. Tapi peran apoteker tidak pernah muncul. Maka Mas dan Mbak harus bisa memunculkan itu. Di dalam sistem rujukan, maka UKM ini yang mengelola adalah otoritas kesehatan di kabupaten. Kalau dibilang kecamatan itu adalah merujuk kepada puskesmas sebenarnya. Nah, kalau UKM puskesmas itu di bawah juga di bawah kabupaten. Dalam hal ini adalah di bawah dinas kesehatan. Tersier tentu ada di provinsi. Kalau kita bicara mengenai UKP, maka kompetensi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu non-spesialistik, kalau sekunder itu spesialis, tersier itu subspesialis atau super spesialis dulu menyebutnya. Nah, klasifikasi UKP yang ingin saya sampaikan, kalau UKP di vaskes primer ini adalah saudara akan bekerja dan juga akan memberikan pelayanan, maka puskesmas sampai kepada dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri, klinik utama. Jangan lupa puskesmas keliling ini juga perlu apoteker. UKM tentu puskesmas di sana. Kalau di tenaga kesehatan yang ada kompetensinya umum. Nah, kalau kita ingin lebih spesialis, maka kita harus berbicara tentang rumah sakit. Baik di rumah sakit, kota, ataupun provinsi, dan kompetensinya spesialis. Sekali lagi saya mengatakan, doronglah diri Anda untuk masuk kepada spesialisasi yang khusus seperti ini. Supaya saudara bisa di UKP maupun UKM yang ada di sekunder. Memang di UKM yang sekunder umum masih bisa masuk. Yang tersier tentu kita harus lebih subspesialis lagi. Kira-kira seperti itu. Mbak, kalau bicara pembiayaan kesehatan, ini adalah skemanya. Maka saya mengatakan skema ini kalau UKM, sekali lagi APBN menjadi backbone, sedangkan kepada layanan UKP, maka akses terhadap Social Security Network, dalam hal ini ada jaminan sosial yang dibentuk oleh negara berupa BPJS Ketenagaan, BPJS Kesehatan. Yang lain tentu akan masuk ke dalam sistem itu dan apa namanya kita harus berbicara mengenai bagaimana kita menghasilkan pembiayaan yang komprehensif. Obat harus terjangkau dengan harga yang relatif terjangkau, maka kita punya obat generik di sana. Itu adalah backbone kita. Obat generik itu merupakan terobosan yang luar biasa untuk Indonesia dalam kondisi yang kita belum mampu. Maka jangan tergoda untuk berbicara bahwa kita lebih baik mengakses obat paten. Ya paten monggo, tetapi dalam konsep generik. Karena itu lebih terjangkau dan lebih murah. Kalau kita bicara tentang norma pembiayaan kesehatan, kenapa saya mengatakan ini? Karena obat itu kalau nggak ada yang bayari ya percuma. Apoteker nggak ada yang bayari percuma, saya mengatakan itu. Sehingga kita harus melihat undang-undang yang ada. Pembiayaan kesehatan menurut Undang-Undang 36 tahun 2009, maka kita bicara mengenai harus cukup, alokasinya efektif, efisien, berkesinambungan. Perpres 2012 yang menjelaskan dari Undang-Undang 36 ini, Undang-Undang Kesehatan, maka harus adekuat sesuai kebutuhan, terintegrasi, stabil, efektif, efisien, transparan, akuntabel, ekuitas, dan berkesinambungan. Di Permendagri sampai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu harus berbasis kinerja untuk langsung pelayanan kesehatan maupun belanja operasional. Nah,
Inilah terjemahannya, maka cukup itu Dinkes rencanakan dengan baik, Puskesmas dengan mini lognya itu juga merencanakan dengan baik. Berbasis kinerja itu apa? Harus melihat kegiatan langsung dan biaya operasional cukup enggak? Kegiatan langsung apa? Berupa kesehatan, UKM juga masuk di sana. Efektif itu apa? Intervensi yang ada buktinya. Efisien itu apa? Efisien itu adalah paling murah, tetapi hasilnya yang paling tinggi juga. Nah, keseimbangan di antara keduanya, maka selalu dikatakan intervensi yang efisien itu ya promotif, preventif, screening. Maka UKM di situ. Kalau kita bicara mengenai UKM, MBG termasuk bagian dari UKM mestinya. Sayangnya tenaga kesehatan nggak banyak dilibatkan di sana. Sayangnya itu. Dan berkeadilan. Maka harus ada proses subsidi untuk yang tidak mampu, pemerataan akses, mutu, dan utilisasi pelayanan kesehatan. Makanya pemerintah kalau kita lihat sekarang mendirikan banyak rumah sakit, kemudian rumah sakit banyak di-upgrade kemampuannya dengan memberikan alat-alat yang canggih-canggih, disertai dengan memasukkan tenaga-tenaga kesehatan yang baru lulus, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang spesialis. Tentu berkelanjutan kita harus ada perencanaan yang panjang hingga kepada eh, berapa puluh tahun ke depan. Maka setiap program yang akan dibuat harus dilihat dampak jangka panjang dan pelaksanaan jangka panjangnya seperti apa. Komprehensif, melibatkan semua pihak, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Ini yang paling penting, transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi. Ini adalah inti yang akan kita apa, diskusikan, yaitu subsistem untuk Farmalkes. Nah, Farmalkes itu yang pertama dilihat bukan khasiat dan mutu, tetapi aman. Maka kemarin menjadi blunder luar biasa ketika terjadi obat sirup yang menekan dan mengantarkan anak-anak kita kembali ke rahmatullah. Hampir ratusan anak meninggal karena gagal ginjal dan beberapa juga mengalami gagal ginjal yang sampai sekarang. Ini masalah keamanan. Respon kita terlalu lambat itu dan karena studi literaturnya kurang banyak atau kita kurang membaca, maka responnya menjadi lambat. Mutu di situ dipertaruhkan, Mas dan Mbak semua nanti mungkin juga akan terlibat di mutu. Khasiatnya tentu harus dibuktikan dengan uji klinik, demikian juga keamanannya dengan uji klinik dan preklinik. Ketersediaannya harus tersedia dengan jumlah cukup, merata, dapat dijangkau oleh seluruh atau diakses oleh seluruh rakyat, dan basisnya obat esensial. Obat esensial menjadi penting karena kita lupa kadang-kadang tentang konsep obat esensial, yaitu obat yang paling pokok digunakan dalam pelayanan dan harus ada. Maka pemerintah sebenarnya membuat daftar obat esensial nasional. Sayangnya kita lebih mengenal tas daripada obat esensial. Ya karena memang di dalam pelayanan obat esensial ditambah dengan beberapa butuhkan maka menjadi obat Fornas. Ada perlindungan masyarakat dari penggunaan obat yang salah, ada perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan obat. Penggunaan yang rasional ini menjadi peran dari apoteker, bukan semata-mata peran dari apa namanya dokter. Karena review penggunaan obat itu sebaiknya ada di pihak yang bukan sedang menjalankan kegiatan itu. Dan yang paling dekat ada kawan-kawan apoteker. Sehingga penggunaan obat rasional meskipun namanya bisa berganti apa saja, intinya adalah bagaimana menggunakan sesuai indikasi, sesuai dosis, kemudian sesuai durasi, dan memperhitungkan aspek klinis dari pasiennya. Apakah ada kontraindikasi atau tidak? Apakah ada
efek-efek yang merugikan atau tidak. Pengobatan obat rasional, pertanyaannya apakah masih penting sekarang? Seiring dengan adanya BPJS, orang mengatakan lagi yang milih obat sudah dibatasi. Tidak bisa juga demikian, karena bisa saja pembatasan-pembatasan itu hanya bersifat pemaksaan. Ketika dalam kondisi yang berbeda, maka mereka akan kembali kepada pengobat dengan obat-obat yang tidak evidence based. Obat-obat rasional juga menutup ruang, tetapi mempersempit gerak dari pengembangan obat tradisional. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Karena obat tradisional, jamu, obat asli Indonesia, bahkan obat yang sudah mendapatkan uji klinik fitofarmaka, ruang untuk bergerak di bidang obat rasional selalu kalah atau evidence kalah dengan evidence yang dimiliki obat-obat yang dikembangkan oleh industri farmasi yang besar. Kemudian dibuat oleh industri farmasi menengah dan kecil sebagai obat generik. Biayanya jadi obat tradisional kita, fitofarmaka kita lebih mahal daripada obat generik yang memiliki khasiat mungkin lebih cepat terasa obat generik dibandingkan dengan obat tradisional kita. Maka ruang pengobatan rasional untuk obat tradisional perlu kita cari jalannya. Monggo kita pikirkan bersama, Mas dan Mbak, para mahasiswa ini kan pemikirannya out of the box, bisa berpikir yang kreatif begitu. Untuk apa? Untuk menjamin kemandirian kefarmasian. Ketika kita tidak memiliki bahan baku obat, ketika hampir semua bahan baku obat kita impor, kita mungkin ada beberapa yang sudah mandiri, tetapi setelah tawarkan kepada pabrik obat, harga bahan baku kita kalah bersaing dengan produksi dari India dan Cina. Atau kemurniannya tidak bisa kita jamin. Tiap hari kami di Farmako dengan S2, S3 kami, di MIPA, di farmasi, menemukan zat-zat baru. Kita isolasi tiap hari. Tapi kenapa tidak ada satupun yang menjadi obat? Dulu kita punya kurkumin, hampir saja kita bisa jadi memiliki skema kurkumin yang kuat, tetapi ya sampai sekarang hasilnya belum bisa kita lihat. Dalam arti bisa masuk ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri agar lebih efisien dan lebih tangguh tadi secara ketahanan nasional. Sehingga dalam Farmalkes ini ada 3 tujuan utama dan menjadi pilar utama, yaitu pemerataan akses, terutama obat esensial, vaksin dan teknologi kesehatan yang esensial, mutu keamanan, efikasi dan cost effectiveness, serta bukti ilmiah dalam penggunaan yang cost efektif. Inilah Mas dan Mbak yang perlu kita perhitungkan ke depan, bagaimana kita menciptakan obat yang bisa masuk atau sesuai dengan obat asal kita, vaksin yang tersedia untuk preventif, teknologi yang terjangkau dan bagus, keamanan yang cost efektif, dan berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Kadang-kadang kita bukti ilmiah kita itu jumlah N-nya terbatas. Sudah dihitung sih memang dengan formula, tapi ketemunya 63, 64. Karena asumsinya dibuat memang perbedaan efeknya dari penelitian sebelumnya lebar, sehingga jumlah N-nya kecil. Tapi kalau kita lihat obat-obat anti hipertensi, anti diabetik, penelitian mereka rata-rata ratusan. N-nya, jumlah N-nya. Sedangkan kita kalau ngitung itu ketemunya 60, bahkan ada yang 30. Bagaimana kita membandingkan, mengambil kesimpulan yang robust ketika jumlah N yang kita hadapi hanya 30, 100, compare tuh yang 300, 600, bahkan mungkin ribuan.
Ini Mas dan Mbak, keterbatasan-keterbatasan kita dalam mengembangkan obat. Sehingga Mas dan Mbak, ini adalah simpulan kita. Kita perlu regulasi tentang di bidang farmakes ini untuk menetapkan standar dan juknis yang jelas, ketersediaan informasi mengenai harga, status, eh, bayangkan agreement-agreement kesehatan, kapasitas negosiasi, Mas dan Mbak, ini penting ya. Saya mengatakan, Mas dan Mbak, tolonglah memiliki kemampuan bahasa asing untuk nanti mewakili Indonesia atau mewakili perusahaan saudara atau mewakili diri Anda sendiri, bisa negosiasi dan bisa menentukan harga yang kompetitif. Dalam Fornas kita negosiasi dari harga katakanlah dari 15.000 bisa kita turunkan kok jadi 2.000, bahkan jadi 1.500 bisa. Tapi perlu negosiasi. Kemampuan ini perlu kita latih dan kita asah. Kita perlu mengembangkan GMP yang kuat karena kita berbasis pada produksi obat nasional, maka GMP kita harus kuat. Boleh menolak obat dari luar dengan alasan GMP-nya tidak sempurna. Kalau GMP kita jelek atau kita tidak punya aturan tentang GMP, maka tidak adanya diketawain orang. Seperti kemarin beberapa orang tertawa ketika truk dari Cina dipamerkan di pameran Indonesian Automotive yang ada di Jakarta. Mereka dengan standar Euro 2. Sedangkan di dalam negeri kita dipaksa sudah sampai kepada Euro 4, minimal 3. Maka pengusaha-pengusaha produksi marah. Lah kita diminta 3 atau 4, malah pemerintah memamerkan produk dari luar dengan Euro 2. Nah ini Mas dan Mbak. Bagaimana kita bisa menyiapkan ini semua dan paham. Sekali lagi paham. Anda harus paham dengan semua hal yang ada di dalam policy-policy ini. Bagaimana kita menciptakan sistem pengadaan yang supply chain yang terjaga. Mohon maaf, supply chain yang kita kenal adalah rantai dingin, tapi supply chain bagaimana saudara menjamin obat itu sampai dengan kualitas yang baik, sampai kepada tangan pasien, monggo kita petakan. Apakah model pengiriman obat dengan menggunakan jasa kurir Gojek itu layak atau tidak menurut saudara? Atau jangan-jangan kalau kita menggunakan kurir Gojek, maka perlu standar tertentu menurut kefarmasian. Maka itu inovasi saudara yang di bidang pelayanan kesehatan. Atau saudara menciptakan semacam Gojek tapi khusus Gojek obat yang mencakup obat-obat, tidak hanya obat-obat tablet yang immediate release, tetapi mungkin sampai kepada vaksin dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana pengiriman, maka apakah pos layak atau tidak? Apakah JNE layak atau tidak? Kalau kita berbicara mengenai outlet, apakah, maaf, Alfamart atau semacamnya toko berjejaring itu layak atau tidak? Pada kenyataan mereka jual obat. Apotekernya ada di mana? Apakah harus ada di masing-masing outlet atau boleh di hostnya mereka? Nah ini tidak pernah kita bicarakan secara detail, Mas dan Mbak. Karena apa? Terkait dengan storage, distribusi, dan bagaimana nanti pengelola limbah apabila sudah tidak terpakai atau tidak terjual. Dan tentu penggunaan obat rasional untuk obat-obat bebas dan obat bebas terbatas harus kita pikirkan juga. Bagaimana memedomani masyarakat agar menggunakan bebas obat bebas terbatas yang bisa diakses secara langsung itu bisa jalan. Maka apoteker yang ada di apotek menjadi perannya sangat kuat di situ
Karena apa? Tenaga kesehatan yang tersedia ya apotek. Yang nantinya akan memastikan bahwa kepatuhan minum obatnya jelas. Kalau misalnya ada resistensi antibiotik, bisa. Makanya di Jogja ini berhasil kita lakukan pembatasan, bahkan pelarangan penggunaan antibiotik atau pembelian antibiotik bebas. Tetapi di tempat lain masih mudah dipakai, mudah didapatkan. Karena apa? Semuanya itu muaranya keamanan. Dan tentu pelatihan-pelatihan penggunaan obat rasional menjadi penting baik pada semua lini. Inilah yang perlu kita pikirkan hari ini karena hari ini adalah Hari Filsafat Sedunia. Minggu Kamis minggu ketiga November adalah Hari Filsafat Sedunia. Maka kita akan berpikir obat dan alat kesehatan itu adalah ketika masuk dalam pelayanan kesehatan, dia akan menopang kehidupan orang. Maka dia tidak lagi menjadi komoditas ekonomi mestinya, tetapi menjadi komoditas kemanusiaan. Kalau komoditas ekonomi, maka kita mencari laba semaksimal mungkin, tetapi ketika bicara komoditas kemanusiaan, kita bicara mengenai inklusivitas, kita bicara mengenai akses yang merata, keadilan, dan seterusnya. Maka norma yang harus kita pikirkan adalah bahwa obat ini adalah alat untuk mereduksi orang yang sedang sakit atau menderita ketidaknyamanan. Mungkin dia harus mengambil peran sebagai obat untuk living, dan jangan lupa obat ini adalah untuk menghormati manusia sebagai manusia, manusia sebagai human, manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki akal. Dan norma-norma ketiga norma yang diangkat dalam kemanusiaan menjadi hal yang esensial di dalam pelayanan kesehatan, di dalam pengobatan, dan termasuk di dalamnya adalah penggunaan farmasi, sediaan farmasi dan alat kesehatan. Itu Mas dan Mbak, mohon maaf, mungkin saya akhiri sampai di sini kuliahnya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, insya Allah besok saya kirim naskah ini ke Mbak Ayu untuk kita eh, dikirim ke saudara besok pagi. Kemudian besok kalau masih ada waktu kita akan berbicara mengenai dua hal lain, yaitu mengenai bicara tentang NDP kita, National Drug Policy kita, apa namanya, yang ini, yang tadi saya ceritakan tadi, apa namanya, bentar saya cari. Nah, ini tentang daftar obat esensial, tentang sistem kesehatan tadi sudah. Kebijakan obat nasional tahun 2006 besok akan kita bahas. Saya akan highlight peraturan dari Menkes, tapi tidak saya buat ini sengaja untuk nanti kita melihat anatominya seperti apa. Lalu kalau ada waktu kita akan lanjutkan kepada namanya yang ini. Mohon maaf, sebentar. Jadi kalau tadi kita mulai dengan apa namanya, ada di mana itu mas saya tadi ya? Hmm. Apa namanya, how to develop tapi yang ini how to develop ini ini akan kita bahas nanti anatominya seperti apa begitu. Tetapi juga kita akan melihat yang ini yaitu yang mana yang sebentar ini terkait dengan apa KONAS kita sendiri yaitu kebijakan obat nasional itu sendiri. Nanti kita akan S2 ini sebagai akhir dan
nanti di dalamnya ada pengobatan rasional yang sebagai akhir dari yang ketiga. Ada pertanyaan Mas dan Mbak? Belum ada, Pak. Kalau belum ada, baik, terima kasih. Nanti ujiannya kayak apa? Checkpoint boleh ya? Checkpoint atau mau nulis? Apa jawaban panjang? Saya ikut. Biasa. Kalau checkpoint pakai hati ya. Jangan dihafal itu aja karena yang saya sampaikan ini lebih kepada policy biasanya lebih pas kalau kita eh, sampaikan dalam apa tulisan. Mungkin agak sulit untuk open apa close book. Maka nanti saya kasih clue, kemudian nanti boleh dikembangkan gitu. Ya, nanti kira-kira seperti itu. Sukses untuk Anda. Absennya sampun absen dereng nih. Nanti diinputkan lewat akademik, Pak, karena masih Oh, masih ya sampun. saran gitu. Ya, ya. Matur nuwun, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya Waalaikumsalam. ini. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Matur Terima suwun kasih, Bapak. Pak. Salam, terima kasih Pak. Ya, matur Terima nuwun ya. kasih, Terima Pak. Wah, kasih, ada Pak. cowoknya ini. Wah, seneng sekali. Ini bagus ini.